Halo, welcome to Triple S View. Dan di edisi podcast kali ini gue akan mewawancarai cutting gue yang berasal dari jurusan teknik komputer. Nah, penasaran dengan ceritanya seperti apa? Simak terus podcast ini sampai akhir, oke? Jangan lupa juga untuk di like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari gue. Oke, langsung aja kita mulai. Bang Ova, mungkin lo bisa kenalin diri lo dulu. Yoi Salma, makasih banget Salma udah mau ngundang gue di podcastnya Salma. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Nama gue Aufa Diaidan. Kalau teman-teman gue biasa manggil Aufa. Kalau orang Sunda manggil gue Aupa. Kalau orang Korea manggil gue Opa. Nah, gue dari jurusan teknik komputer angkatan 2017. Asal SMA gue dari SMA N13 Jakarta Utara ya. Lumayan tuh terkenal sama Rohisnya tuh. Terus juga gue tuh sekarang ada di daerah Priok lah. Sama-sama Bang Ova, makasih juga udah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Apa tadi lu bilang orang Korea manggil Opa? Emang lu udah pernah ketemu sama orang Korea? Oke, bercanda. Ya, gue tahu lu lagi mencoba untuk break the ice, untuk mencairkan suasana. Tapi ya udah gak apa-apa lah. Oh ya, tadi lu sempat bilang asalnya dari SMA N13 dan itu terkenal sama Rohisnya. Nah, lu ikut Rohis tuh dari kelas 10 atau dari kelas berapa? Sebelumnya mau nanggepin dulu. Iya, memang gue belum pernah ngelihat orang Korea kayak gimana. Tapi banyak orang yang bilang kalau gue tuh mirip sama artis Korea. Kalau lu mau tahu siapa, namanya Kim Taehyung. Tuh, kalau mau tahu searching aja Kim Taehyung. Dia itu kemarin 2017 kalau nggak salah ya, versi TC Calendar, dia menjadi orang paling ganteng di dunia nomor 1. Hehehe. Semoga gue juga jadi orang terganteng tahun depan gitu. Bener tadi ya kata Salma, gue ikut Prohis dari kelas 10. Jadi kenapa gue masuk SMA 13 tuh sebenarnya kalau mau tahu ya, bapak gue tuh sama ibu gue memang dari SMA 13 gitu. Dan bapak gue bilang SMA 13 itu terkenal banget sama Rohisnya bagus gitu. Jadi sebenarnya selain SMA 13 tuh juga favorit ya di Jakarta Utara, tapi memang salah satu alasan gue masuk SMA itu karena bapak gue bilang Rohisnya bagus. Jadi setidaknya gue punya lingkungan yang bagus lah gitu. Oke guys, kalian bisa langsung aja cek di Google, terus bandingin mukanya Bang Ova mirip nggak sama Kim Taehyung. Benar-benar pede habis ya. Kan terkenal dengan Rohisnya gitu. Apa yang paling menonjol dari Rohis yang ada di SMA lo? Kalau ditanya hal yang menonjol ya, mungkin lebih ke ini sih, peran alumninya gitu dalam mengkader kita gitu. Keterlibatannya dalam rangkaian kegiatan di Rohis gua gitu. Pembinaannya sih bagus sih kalau menurut gua. Sama ini sih mungkin ya hal paling menonjol ya. IG Rohis gua followersnya banyak banget. Kalau kalian kepo bisa di follow @rohisberkemajuan. Oke, tadi lu sempat bilang pembinaannya dari alumni-alumninya tuh cukup bagus gitu. Dan sepertinya sejauh ini kelihatan rata-rata alumni dari SMA N13 begitu udah masuk ke perkuliahan, rata-rata mereka ini lanjut ke lembaga Dawa Kampus. Salah satunya nih narasumber kita juga terjun gitu di lembaga Dawa Kampus. Namanya Salam UI. Dan saat ini sedang menjabat sebagai ketua Departemen Syiar Kreatif gitu. Nah, kita penasaran nih Bang, gimana sih ceritanya sampai akhirnya lo diterima di UI? Lo sempat bimbel atau gimana? Terus juga diterima di Telkom itu lewat jalur apa? Nah, ini kayaknya mulai seru nih pembahasannya nih tentang perjuangan Kim Taehyung KW menuju UI. Asik. Jadi ya sebelumnya ya, gue tuh gak pernah yang namanya les gitu, gak pernah yang namanya bimbel. Dari dari SD sampai SMA tuh gue belajar tuh ditanganin sama ayah gue sendiri. Yang kebetulan ayah gue tuh guru privat, guru les lah. Dan ayah gue tuh banyak buat soal gitu, buat rumus-rumus yang lebih diringkas, lebih simple dan ya enak lah untuk dihafal gitu. Sehingga ya udahlah gue belajar dari situ aja gitu. Ngapain les? Kan les tuh kan ngeluarin uang ya. Kalau sama ayah gue kan gratis gitu ya. Sampai pada akhirnya tahun 2016 gue udah lulus ya, berarti ya udah lulus SMA. Terus gue ikut SNMPTN, SBMPTN dan SIMAK UI. Ternyata tiga-tiganya gue gagal, gue ditolak. Sebelumnya SNMPTN sama SBMPTN tuh gue memang pilihannya UI semua. Kalau SIMAK ya memang UI semua kan. Nah, gue memang dari dulu pengen banget
terima UI gitu. Banyak faktor lah, entah itu karena bapak gue sama ibu gue alumni UI, entah itu karena UI itu ada sistem, intinya UKT-nya tuh menyesuaikan dengan pendapatan orang tua, entah itu ya UI top 3 lah ya, bisa dibilang PTN, entah itu karena gue juga punya penyakit ya, jadi lebih Depok kan lebih deket lah ya ke Jakarta, dari Jakarta gitu ya. Ya, dan faktor-faktor lainnya gitu, sehingga gue memang pengen banget UI. Ketika waktu itu gue gagal semua jalur, semua sisi gue tentu aja hancur gitu ya, sedih. Sisi lain juga berkata kayak, apa sih yang kamu lakukan Aufa gitu, kamu sudah ngecewain ayah kamu sendiri gitu, terutama ya, karena ayah itu kan ibarat sepak bola gitu ya, gue pemainnya, ayah tuh coachnya gitu. Jadi ketika gue sebagai pemain gagal memenangkan pertandingan, otomatis gue sebagai pemain akan ngecewain coach gue. Begitu juga ayah yang udah nanganin gue selama ini gitu dalam hal akademis ya. Dan ayah gue kan berambisi banget masukin gue ke UI. Ketika gue gagal ya tentu aja kecewa banget gitu. Kira ya udah gue mutusin untuk gap year gitu ya, hasil kesepakatan dari keluarga juga. Ketika gue gap year itu, ayah gue mutusin untuk ngelesin gue di Nurul Fikri. Pertama kalinya gue ikut bimbel gitu. Tapi justru hal inilah yang membuat gue sangat sedih sebenarnya. Gue jadi ngerasa gini loh, kenapa ayah gue ngelesin gue ya, apa karena takut gitu kalau nanganin sendiri, takut Aufanya gagal lagi, apa ayah udah kehilangan kepercayaan diri gitu loh untuk nanganin gue sendiri gitu. Jadi banyak timbul-timbul pikiran-pikiran kayak gitu loh. Kayak gue les itu sebenarnya gue ngerasa sangat bersalah banget gitu. Kayak Aufa kemarin kenapa main-main gitu, kayak belajar serius gitu. Sekarang lihatlah akibatnya gitu. Gue kecewain seluruh harapan orang ke gue gitu. Tapi ya udah, gue jalanin aja gitu. Selama setahun gue gap year itu berat banget ya. Ibaratnya teman-teman gue pada kuliah semua ya. Apalagi nih yang paling bikin sedih tuh ketika teman-teman gue pada nge-share Twibbon kampusnya gitu. Misalnya ada si ini, si A gitu nge-share di Instagram Twibbon OKKUI, ada yang nge-share ITB, ada yang nge-share ini, boro-boro gitu loh gua nge-share kayak begituan. Gua malah pasang Twibbon Nurul Fikri gitu ya. Itu sebenarnya yang bikin gua merasa sedih banget gitu. Yang lain pada kuliah, tapi gua memilih untuk gap year dulu. Oh iya, terus kalau nggak salah nih, ibu lo itu lulusan dari FIB, bener nggak sih? Apakah pada saat itu ibu lo juga ikut serta ngajarin lo materi yang bahasa seperti itu? Oh iya sih benar. Ibu gue lulusan sastra Indonesia, dan gue juga ya bukan beberapa kali sih, tapi sering gue nanya-nanya ke ibu kalau matkul bahasa Indonesia gitu. Tapi walaupun ibu udah jarang berkecimpung lagi ya di dunia yang seperti itu, karena ibu gue ibu rumah tangga, tapi ya masih ada lah ya, kan pasti bekas-bekasnya. Cuman kalau misalnya bahasa Inggris ya, ibu gue nggak begitu jago-jago banget, bisa tapi nggak begitu yang ahli banget gitu. Tapi tetap kadang kalau bahasa Inggris ya pasti diskusinya ke ibu, bukan ke ayah gitu. Cuman gue memang males aja belajar bahasa Inggris, jadi jarang nanya-nanya juga ke ibu. Cara belajar efektif menurut Bang Aufa sendiri tuh kayak gimana supaya materi tuh cepat nempel? Gue tuh tipe orang yang nggak banyak belajar, jadi belajar tuh mut-mutan. Nah menurut gue itu efektif gitu. Jadi ketika memang jiwa dan raga kita mendukung untuk belajar gitu, ketika mood kita memang udah pengen belajar, ya disitulah waktu paling efektif gitu buat belajar. Karena kalau misalnya lu maksain belajar pas lagi ngantuk, pas lagi mager, ya kadang untuk mencerna suatu materi itu nggak dapet gitu. Kalau gue ya lebih suka, kalau dalam sepak bola tuh bukan suka yang sering nyerang tapi nggak gol-gol. Jadi lebih suka sekali nyerang tapi gol gitu. Jadi benar-benar cari waktu yang paling efektif itu buat belajar. Mungkin gue lebih suka belajar tuh yang ketika keadaannya sepi gitu. Kalau ketika gue setel musik, kadang-kadang tuh gue terpancing untuk ikut nyanyi juga gitu. Jadi malah kagak belajar. Jadi gue lebih suka sebenarnya suasananya yang sepi. Jadi belajarnya itu tergantung mood ya? Iya, sama. Gue juga kayak gitu, belajarnya tergantung mood. Pokoknya kalau udah nggak mood tuh kayak nggak masuk aja gitu materi. Nah, kalau kalian nih guys, tipe belajar kalian kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar. Bang Aufa kan ambil saintek ya? Itu gimana sih supaya bisa ngerjain soal hitung-hitungan? Kalau ditanya gimana caranya biar bisa jago,
hitung-hitungan gitu ya, karena saintek ya memang gue sukanya hitung-hitungan gitu, bukan menghafal. Atau mungkin sebenarnya gini sih, gue terbiasa dilatih untuk yang bagian kayak gitu ya, yang logika, yang hitung-hitungan itu karena bapak gue bisanya itu kan matematika, fisika, kimia tadi. Jadi gue terasah di hal-hal yang seperti itu gitu. Beda kalau misalnya gue diasah terus, belajar terus tentang gimana cara menghafal, ya otomatis gue bakal lebih mudah untuk menghafal gitu. Apakah Bang Nova bikin jadwal belajar sendiri atau kayak ya udahlah fleksibel aja gitu, misalnya belajar ya tergantung mood gitu. Kalau misalnya moodnya enak ya udah gue belajar, tapi kalau enggak ya udah gue ngapain kayak gitu, main sama temen atau nonton atau gimana. Nah iya bener banget, gue itu tipe orang yang mood-moodan gitu loh, bukan yang terstruktur gitu. Jadi kalau gue pengen belajar, gue belajar, dan gue memang lebih seneng tuh main gitu loh. Kayak itu main apa, sama siapa. Dulu kalau SMA kan gue main bulu tangkis mulu. Lagi kelas kosong gue sempet-sempetnya main bulu tangkis gitu, walaupun di kelas gitu, bahkan main pakai tangan, koknya tuh dipukul-pukul gitu, saking memang senengnya main gitu dibandingkan belajar. Tapi balik lagi kalau misalnya ada sesuatu tamparan gitu, kerja kayak kemarin sama Allah dibuat gue gagal, gue pas gap year jadi lebih semangat belajar gitu. Mungkin belajar gue tuh harus ada dorongan gitu loh. Nah kalau boleh kita tahu, kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama masa gap year itu? Nah ini nih, ketika gue gap year ada skill gue yang bertambah gitu. Salah satunya itu berenang. Sebelum itu gue benar-benar nggak bisa yang namanya berenang gitu. Bisanya gaya batu doang. Tahun belajar doang kan bosen ya. Ya udahlah, gue rutinin berenang gitu. Selain itu juga ya gue main sama teman-teman seperoninan gue. Ronin tuh ya gap year lah, maksudnya teman-teman les gue gitu, main kemana kayak pada gabut gitu loh. Karena belajar terus itu nggak enak juga, butuh refreshing gitu. Oh ya, gue jadi penasaran nih, waktu pas Bang Nova ngerjain soal SBMPTN itu kira-kira berapa soal yang bisa dijawab oleh Bang Nova? Sebenarnya sih agak lupa ya total yang diisi atau yang benar jawabannya, total pastinya gitu. Tapi yang bagian saintek itu dari antara 4 itu gue memang paling banyak ngisi dan paling banyak benernya kalau nggak salah itu kimia. Karena kan kalau kimia itu kan sebenarnya hitung-hitungannya tuh relatif mudah sih sebenarnya. Hitung-hitungannya tuh nggak terlalu bervariasi gitu, nggak bisa dimacem-macemin gitu kayak matematika atau fisika gitu. Sedangkan yang agak gua kesulitan itu biologi kalau nggak salah. Nah kalau di tes kemampuan dasarnya, matematika dasarnya dari 15 soal gua bisa ngerjain belasan soal. Terus tebak gambar yang berbeda, yang ngasah logika gitu-gitulah. Itu kalau nggak salah 35 soal ya. Pokoknya gua nggak ngisi 3 nomor lah di bagian itu. Bahasa Indonesia juga lumayan, dari 15 soal gua ngisi belasan soal pokoknya. Nah cuman ini nih permasalahannya, bahasa Inggris gua kacau banget. Gua cuman ngisi 1 nomor, dan itu kalau nggak salah gua nembak. Strategi gua memang terfokus di pelajaran-pelajaran yang gua bisa banget gitu. Sebenarnya jangan kayak gua gitu, terlalu beresiko. Kalau dari gua tipsnya, kerjain semua. Saintek itu kan banyak hitungannya ya mayoritas hitungan lah ya. Nah itu ada nggak sih target khusus, misalnya dalam 1 menit harus bisa ngerjain 1 soal? Gua nggak terlalu patok-patokin gitu. Ya gua lihat waktu aja. Kalau boleh tahu nih Bang, waktu itu kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan teknik komputer? Dan pada saat SBMPTN itu milih jurusan apa aja? Hey yo, subscribe Triple SU.